Saudara, kita berjumpa kembali dan dalam saat ini saya berharap kita semua dalam keadaan yang cukup sehat. Nah, pada saat ini saya ingin mengangkat sebuah topik yang menurut saya sangat menarik dan sangat penting. Topik ini adalah komunikasi. Komunikasi menjadi salah satu dari 4 kompetensi yang disampaikan oleh Mas Menteri untuk dikuasai, dimiliki oleh anak-anak kita, pelajar kita, mahasiswa kita. Karena ini sangat penting untuk syarat kesuksesan pada era kompetisi ketika nanti Indonesia memasuki bonus demografi. Dan banyak sekali tokoh membuat sebuah analisis bahwa komunikasi menjadi salah satu syarat untuk mencapai sebuah kesuksesan. Lalu pertanyaannya, kalau kita itu bertanya mengenai apa itu komunikasi, apakah itu sekedar cara menyampaikan gagasan seperti yang sekarang ini saya lakukan? Oh, tentu tidak. Komunikasi tidak hanya bagaimana cara saya menyampaikan gagasan. Ada 3 poin yang sangat penting ketika saya bicara mengenai komunikasi. Poin yang pertama yang sangat penting dan menjadi dasar adalah poin masalah hati, mental, dan karakter. Ketika saya bicara komunikasi, sebenarnya saya bicara mengenai apa? Batin, mengenai hati, mengenai mental. Karena yang saya sampaikan sesungguhnya adalah diri saya. Maka dalam hal ini, untuk menjadi sebuah komunikasi yang efektif, mungkin nasihat ungkapan Cicero, seorang orator dari Yunani kuno, baik kita cermati. Cicero mengatakan demikian. Jika seseorang mau supaya komunikasinya itu efektif, dia harus melakukan, menghidupi apa yang dia katakan. Secara moral, orang tersebut harus melakukan apa yang dia katakan. Itu yang pertama, yang menjadi dasar. Lalu yang kedua apa? Kalau saya bicara komunikasi, saya sesungguhnya juga bicara mengenai teknik, saudara. Teknik bagaimana saya menyampaikan gagasan saya secara efektif kepada orang lain sehingga orang lain tidak salah sangka, tidak salah tangkap. Apa yang saya maksudkan ditangkap oleh orang lain sehingga frekuensinya sama. Nah, untuk hal ini memang ada beberapa teknik yang memang harus dikuasai dan ini bisa dilatih dan tidak susah untuk dilatih. Suatu saat saya akan membuat video bagaimana teknik-teknik itu bisa dilakukan. Yang kedua ini saya katakan jauh lebih mudah ketika yang pertama sudah dilakukan, ketika seseorang mempunyai fondasi yang kuat, karakter, batin, dan mental. Lalu yang ketiga itu sesungguhnya adalah apa? Keberpihakan. Saya menyebut sebagai opsi, motivasi seseorang menyampaikan sesuatu itu untuk apa? Untuk dirinya atau untuk orang lain? Untuk kepuasan egoismenya atau untuk mengembangkan masyarakat, mengembangkan orang lain? Motivasi ini sangat penting. Ketika apa yang saya sampaikan didasari oleh motivasi untuk memuaskan egoisme saya, maka berbagai macam cara saya akan lakukan. Di sini saya bisa mencontohkan. Banyak sekali pembicara memanipulasi data, mempengaruhi audiens dengan data-data yang tidak benar sehingga apa? Sehingga audiens itu menganggap itu sebagai benar padahal tidak, sehingga audiens mempunyai cara berpikir salah dan akhirnya berperilaku yang salah. Nah, ini sangat berbahaya sekali. Sangat berbahaya ketika motivasinya yang salah dikemas dengan teknik-teknik yang penuh emosi negatif. Maka yang terjadi adalah provokasi-provokasi. Untuk hal seperti itu ada ungkapan yang menurut saya kadang ini cocok tuh. Ungkapan seorang tokoh mengatakan begini, baik kepada orang-orang seperti itu jika dimasukkan ke dalam laut agar tidak menyesatkan orang-orang kecil ini. Baik orang seperti itu dimasukkan saja ke dalam laut agar tidak menyesatkan orang-orang kecil ini. Nah, ini sangat berbahaya ketika seorang pemimpin mempunyai otoritas, mempunyai kekuasaan, lalu melakukan hal-hal seperti ini, karena yang terjadi justru penjerumusan. Yang lebih berbahaya menurut saya adalah karena dia sudah menyeret begitu banyak orang, menjerumuskan dalam cara berpikir yang salah dengan memasukkan hal-hal data-data yang keliru, yang sesungguhnya itu nggak valid dan dibumbui dengan emosi-emosi yang negatif.
tindakan-tindakan provokatif biasanya terjadi dalam konteks keberpihakan yang salah. Maka 3 hal ini, saudara, yang harus kita perhatikan untuk kali ini paling tidak. Pertama apa tadi? Bangun mental, bangun karakter, bangun batin. Kalau karakter, mental, batinnya tenang, akan lebih mudah menguasai teknik-teknik bagaimana berkomunikasi. Karena ini lebih sekedar sebenarnya keterampilan yang gampang dilatih. Yang ketiga adalah keberpihakan. Jadi yang pertama dengan yang ketiga ini sebenarnya seiring sejalan. Kalau batinnya buruk, batinnya karakternya lemah, karakternya kurang baik, biasanya opsinya keberpihakannya juga kurang. Maka komunikasi bukan sekedar masalah teknik bagaimana menyampaikan gagasan, tetapi masalah karakter, masalah batin, masalah mental. Dan kita sebagai orang tua, kita sebagai guru, kita sebagai pribadi bisa terus-menerus mengembangkan mental kita, karakter kita, mental anak-anak kita. Saat ini kita harus tinggal di rumah, kita bekerja dari rumah, kesempatan bagi kita sebagai orang tua untuk mengembangkan mental karakter anak-anak kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga berguna. Terima kasih, selamat mencoba. Kita akan berjumpa kembali pada topik berikutnya. Terima kasih.